Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, tersanjung bagi nabinya yang agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yayasan baru namanya baru kemarin, yayasannya baru 3 tahun ya namanya yayasannya. Kalau kegiatan 25 tahunan udah ya, kurang lebih kali ya, 25 tahunan sudah jadi jalannya kegiatan ini ya, siang malam ya, dari jam 2 sampai jam 8 kali ya, jam 8 malam setengah 9 gitu ya. Oleh karena itu sudah indah Pak, selalu bertahap ini ya. Tadinya wallahu alam ya, tadinya ini kambing apa segala macam lewat, bisa jadi Pak dari depan situ sampai ke belakang sini ya, ya di rumah saya gitu ya. Karena keberkahan Al-Quran banyak kesempatan Pak ya. Ya tadi tuh kayak apa tahu gitu ya, termasuk semua Pak, termasuk yang belakang ini rumah belakang sampai 3 ke atas juga itu termasuk apa namanya dari umat, bukan ya. Alhamdulillah nih model begini ya. Di antaranya kami sangat bersyukur kepada jamaah Majelis Taklim kaum Bapak yang telah ikut ambil bagian ya dalam jamuan Allah. Jamuan Allah ini Pak, cuman belum ada yang mau makan. Jamuan udah disediakan sama jamaah ya, sampai tidak kehujanan, sampai tidak kebocoran. Ini jamuan sebetulnya Pak, diberikan sama Allah. Cuma belum ada yang mau makan, yang mau makan 1-2. Pilih masih yang enak aja diambil, ya gak enak enggak. Padahal memang hidangannya itu pahit semua, hidangannya pahit semua. Tapi kalau dimakan jadi obat, kalau dimakan jadi obat. Nah kan orang yang pahit udah males duluan, pahit tuh, walaupun obat walaupun pahit kan kira-kira begitu ya. Nah hidangannya sudah disediakan semua nih, yang sama kaum muslimin dan muslimat ya, terutama dari jamaah Majelis Taklim kaum Bapak ya, jamaah kita ya, termasuk dari jamaah Al-Muttaqin. Alhamdulillah Pak, saya yakin ini hidangan Pak, hidangan ini hidangan Allah dari kita, tinggal dimakannya aja. Kalau dinikmati hidangan ini insya Allah bermanfaat. Tapi kalau tidak dinikmati, bermanfaat gak kira-kira? Kagak. Kita ramaikan pengajian ya, yang ingin mengirim anaknya silakan gitu. Memang saya cara ngajarnya memang tidak seragam jamnya ya. Saya kayak warung aja, buka jam sekian, yang datang ya dilayanin, dan datang jam segini dilayanin, pulang. Kalau sistem yang lain, misalnya jam 2 buka, nanti pulang malam jam 4 misalnya, jadi seragam. Kalau saya karena tenaga tidak ada, kalau dulu tenaganya ada sampai 5 anak, gitu, sampai 5 yang ngajar, saya masih begitu. Sekarang agak ya udah yang datang diajarin pulang. Toh cuma sekedar mengenal bacaan Arab, kalau mau nulis ya silakan gitu ya. Tapi insya Allah sih Pak, belajar siapapun orangnya kalau mau belajar cepat bisa semuanya, termasuk sekarang ditaburkan sakinah, nazarat alaihimus sakinah wa rahmah wa zakara biman indah. Kata Nabi Muhammad, tempat kalau sudah begini, kalau mau dimakan hidangannya, maka akan didapatkan sakinah, akan didapatkan ketentraman hati. Tidak cukup dengan itu rahmat Allah, tidak cukup dengan itu para malaikat wa ghasyyathumur rahmah ya, para malaikat berkerumun menyaksikan orang-orang yang kumpul di tempat-tempat model begini Pak, termasuk masjid, termasuk musola, termasuk kayak begini, termasuk rumah-rumah yang didudukin sama orang-orang yang mau dekat dengan Al-Quran. Makanya Pak ada perintahnya Pak, nawiru manazilakum bisolah wa tilawatil Quran. Cahayai rumah kamu bukan dengan lampu, bukan.
Nah, zaman dulu tidak ada lampu, tetapi rumah yang selalu dibaca Al-Quran yang kasar, mata hatinya tembus tupak cahaya dari atas sampai rumahnya, tembus yang kasar. Kalau kita kan banyak dosa, orang terang begini juga jadi gelap. Kalau kita ini banyak dosa, terang begini aja jadi gelap. Tapi kalau yang kasar tidak perlu lampu-lampu begini, tetapi cahaya dari langit tembus ke tempat yang model-model begini. Itu Al-Quran, Pak. Sebab apa? Nawiru, cahayai, terangi manazilakum, rumah-rumah kamu, bisolah, dengan sholat, watilawatil Quran, dan dengan bacaan Al-Quran. Mari saya sekedar mengajak, sebab Allah dan Rasulnya tidak mencari Al-Quran bersemayam di hati kita, tidak, Pak. Bahkan Nabi Muhammad mewanti-wanti keislaman kita, dan Al-Quran tinggal bekas doang. Saya di ala ummati zamanun la yarqa minal Quran illa rasmuhu. Nanti kata Nabi, kata aku, kata Nabi, suatu saat akan datang masa di tengah-tengah umatku Al-Quran tinggal tulisan doang. Al-Quran tinggal tulisan doang. Sadar-sadar bersih-bersih rumah. Lebaran itu ya, lebaran doang ini ya, lebaran doang ini. Allah, Al-Quran setengah senti kan ya, debunya ya. Itu tuh ya, udah ada setengah senti kalau belum ya Al-Qurannya. Nah, kalau sudah model begitu, kata Kiai dari Rembang, Mustafa Bisri, bukan Al-Quran yang lumutan, bukan Al-Quran yang karatan, bukan Al-Quran yang kotor, tetapi yang kotor adalah hati kita. Kalau sudah begitu, na'udzubillahi benar berarti ya kata Nabi ya. Saya tiada nasi zamanul la yabqa minal Islam illa ismu wa la minal Quran illa rasmu. Akan datang suatu masa di tengah-tengah umatku Islam tinggal nama doang, Al-Quran tinggal tulisan doang. Terjemahin sendiri dan tuh kira-kira model kita atau kagak tuh ya. Islam tinggal nama doang, Islam. Agama kamu apa? Islam. Iya, Islam. KTP-nya Islam, mak bapaknya Islam, cuma Islam doang gitu ya. Na'udzubillah ini zalik, ayo Pak, tidak ada kata terlambat. Gini Pak, gini, biar kita bersangka baik sama Allah. Sebab gini Pak, yang meraih surga itu bukan orang yang pandai Al-Quran, bukan. Ini hiburan buat kita semua nih dari Nabi ya. Yang meraih surga bukan orang yang pandai baca Al-Quran, bukan. Yang meraih surga bukan orang yang rajin banget sholat, bukan. Yang surga bakalan rindu kepada dia orang yang haji berkali-kali, bukan Pak. Nih, taruhkan di hati kita, surga akan diraih oleh orang-orang yang di hatinya meyakini bahwa Allah akan selalu baik kepadanya. Tuh Pak, begitu Pak. Jangan sampai kita punya berpikiran, gue mah rajin banget sholat, insya Allah dia akan enak. Bukan begitu ya. Sebab ada kalimat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Kalau kita sudah ngomong begitu bukan untuk Allah, itu berarti untuk diri kita. Berarti sholat untuk diri saya, ngaji untuk diri saya, bukan. Makanya saya cuma sekedar ngajak, ayo kita ramaikan pengajian kita, ayo kita yang sudah bisa ada sunahnya baca di depan teman kita, bukannya pamer, bukan, hanya untuk Allah, cari rahmat Allah gitu ya. Jadi ngaji kita bukan untuk pandai, bukan untuk tahu, iya. Kalau pandai sudah ada banyak yang pandai ya, tapi ngaji kita untuk cari kasih sayang Allah ya. Ridha Allah itu lebih besar dari segala-galanya.
seandainya tidak ada barisan surga, seandainya tidak ada surga, seandainya tidak ada neraka, kalau Allah memerintahkan sholat aja. Di sholat kita pun kena surga, sholat kita pun kena takut ada neraka. Bukan, sholat kita hanya untuk Allah, ngaji kita hanya untuk Allah. Makanya kalau sudah semua serba Allah, ketika tampil di tengah-tengah masyarakat, wah, perasaan tuh orang yang pernah nyapu kok pinter ya, kira-kira begitu gak Pak? Sebab apa? Belajarnya bukan untuk orang, belajarnya bukan untuk dilihat orang, belajarnya bukan untuk terkenal, bukan. Belajarnya bukan untuk materi sesaat, bukan, tetapi belajarnya untuk kekayaan hatinya, biar Allah ridho. Sebab Allah menjadikan yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Saya ini kata Gus Bahani yang orang paling cerdas tentang agama se-Indonesia. Wa atta arhamur rahimin. Itu kuncinya tuh Pak. Wa anta arhamur rahimin. Engkau ya Allah Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Nah kalau orang kayak kita begini Pak, yang belum bisa apa-apa, pengen ngejar bisa, kira-kira susah nggak Pak? Susah lah, orang udah tua gitu ya, susah. Kalaupun mau pintar 10 tahun lagi, udah batuk mulu, jalan 10 meter udah istirahat gitu ya, kira-kira ya. Udah nggak perlu itu, nggak perlu ngejar pinter, cari wa anta arhamur rahimin. Maksudnya jalani tugas dari Allah, berprasangka baik bahwa Allah maha pengasih lagi maha penyayang. Itu aja udah, ya itu aja udah, itu kuncinya Pak. Bukan karena sholat kita masuk surga, bukan ya, bukan karena haji kita masuk surga, bukan, tetapi wa anta arhamur rahimin. Sebab Allah lah yang punya sifat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Jadi hilangkan kata gara-gara gua ini, kalau kagak gua nggak begitu, jangan, itu hilangkan gitu ya. Insya Allah kalau sudah begitu kita akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan sering tuh itigo amardo tilda, kita mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan mencari kepintaran, bukan. Saya rasa itu aja Pak, intinya malam ini adalah